Mohon maaf Bu, izin melanjutkan karena tadi ada sedikit kendala. Sebelumnya izin share kembali ya Bu. Baik, melanjutkan untuk metode yang average. Yang di sini kan kita menggunakan rumus ini. Kemudian kita perlu menghitung dari yang ditransfer ke departemen berikutnya sama dengan unitnya yaitu 850. Kemudian kalau untuk average ini kita hanya perlu menghitungkan untuk unit ekuivalen persediaan akhir saja, tidak perlu memperhitungkan persediaan awalnya. Sama perhitungannya dari yang metode Vivo saya tambahkan juga di sini sudah. Kemudian selanjutnya ini saya eh, tambahkan untuk jumlah UE Departemen Pemotongan, itu kita hanya perlu menambahkan antara ditransfer ke departemen selanjutnya dengan ditambahkan dengan unit ekuivalen pada persediaan akhir. Berbeda dengan yang Vivo, kita perlu menambahkan persediaan awal dan juga kemudian dimulai dan sebagainya. Kalau di sini cukup dua ini saja. Selanjutnya, kita masukkan yang ditransfer tadi 850, kita salin. Kemudian yang unit ekuivalennya dimasukkan juga. Ini 150, kemudian 90, kemudian 75. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang per unit ekuivalen itu kita tinggal menambahkan biaya persedia awal dengan biaya yang terjadi pada periode tersebut. Karena ini kan biaya rata-rata, jadi kita tambahkan dulu sebelum kita bagi dengan unit ekuivalennya. Kalau di sini kan di metode Vivo kita menggunakan biaya yang ditambahkan saja. Kalau di average kita perlu menambahkan antara biaya pada persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan pada bulan yang berjalan. Jadi kita tambahkan dulu biaya-biayanya. Ini 2940. Kok nanti ya? Kemudian ditambahkan dengan biaya yang ada pada periode, yaitu mohon maaf, yaitu ini 46950. Kok bisa tak bagi sampai iki, Mbak Den? Misal dibagi sampai unit ekuivalen nih. Oh iya, perlu menambahkan iki di sum. Oh iya. Menambahkan. Oke. Oh iya. Kemudian ditambahkan dengan yang di sini, salin saja.
Nah, ini total biaya dipertanggungjawabkan dari tambahan persediaan awal dengan biaya yang ditambahkan pada periode berjalan. Kemudian kita tinggal bagi dengan unit ekuivalennya. Di sini dijumlah dulu. Terus ditarik. Nah, dan ini dimasukkan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan biaya pada ekuivalen. Di sini 49,50, di sini 49,47. Hanya berbeda beberapa nominal saja 0, berapa. Kemudian kita lanjut ke laporan biaya produksinya. Dari persediaan awal tadi ada 100 unit, kemudian dimulainya pada periode ini sama 900. Ini tinggal ditambahkan. Kemudian ini yang ditransfer ada 850, persediaan akhirnya 150. Hasilnya sudah sama antara ini dengan ini, 1000. Jadi tandanya itu sudah benar. Kemudian biayanya sama, kita menambahkan dari biaya-biaya pada persediaan awal di BB, BTK, dan BOP, dan jumlahnya segini. Kemudian yang biaya ditambahkan juga segini. Dan biaya yang dibebankan dari penjumlahan persediaan awal dan yang ditambahkan itu 96.445. Kemudian unit ekuivalennya itu dari perhitungan yang di sini sudah dirumus tadi, jadi sudah langsung masuk. Kemudian ini juga sudah dirumus perhitungannya seperti yang disebutkan tadi, penambahan antara persediaan awal, biaya persediaan awal, kemudian ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan pada periode tersebut, kita bagi dengan unit ekuivalennya. Dan total biaya per unitnya itu 99,93. Selanjutnya untuk biaya yang dipertanggungjawabkan itu yang ditransfer ke Departemen Perakitan 850. Sedikit berbeda dan lebih singkat daripada metode Vivo karena di sini langsung yang ditransfer saja, tidak ada perincian. Kalau di sini kan ada rincian dari persediaan awal dan juga yang dimulai pada periode tersebut. Kalau di sini hanya langsung yang ditransfer saja tanpa ada rinciannya. Kemudian untuk rincian persediaan akhirnya itu unitnya 150 dan tingkat penyelesaiannya sama yang sudah dihitung lagi tadi. Kemudian kita masukkan ininya, hasil perhitungannya. Selanjutnya biaya per unitnya itu kita tinggal masukkan sama dengan yang di sini. Sudah akan langsung muncul hasil-hasilnya dari hasil perkalian biaya per unit dengan unit ekuivalennya. Totalnya dari persediaan akhir adalah 11.512,37 dan untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan itu kita tinggal menambahkan dari biaya persediaan akhir dengan biaya yang sudah ditransfer. Kalau misalnya hasilnya sudah sama dengan yang di sini, tandanya itu laporannya sudah benar. Sekian dari penjelasan mengenai laporannya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Izin kembali ke PPT. Sudah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.